Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wafahum ujur a'malihim min khaza'in hudindil ladzi la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'id ya'udu 'alaihim fi kulli sana wa yatakarrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa'lamu anna hadha ma'idul khurujil ummah min syahrihim ila yaumin sa'id. Hadirin salat Id rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan berkeyakinan tidak ada perkara yang paling menguntungkan bagi diri kita, menyukseskan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat, melebihi taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang paling menyusahkan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang mulia, dalam sebuah hadis dikatakan lil sha'imin farhatani, farhatun hina iftarihi wa farhatun hina liqa'i rabbih. Orang puasa itu punya kegembiraan. Kegembiraan di dunia ketika ia berbuka, kegembiraan di akhirat ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Begitulah ketentuan Allah untuk orang yang mau bersusah payah, capek-capek untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, maka sudah menjadi ketentuan Allah, dia di dunia akan mendapatkan kegembiraan dan di akhirat akan mendapatkan kegembiraan yang lebih dahsyat yang tidak bisa ia bayangkan. Pada hari yang mulia ini kita selalu bergembira. Pantaslah kita merenung seperti yang diterangkan oleh alim ulama, barang siapa menjadikan dunianya seperti puasa, maka Allah akan menjadikan kematiannya seperti hari raya. Hadirin salat rahimakumullah, pada hari raya di dunia ini kita berjumpa dengan sanak famili kita, keluarga, bersilaturahim dengan umat Islam, dengan ayah, dengan ibu, tetangga, dengan para alim ulama, dengan para aulia, mengingatkan kita dengan apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Bagaimana kematian ini? Kematian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan seperti hari raya. Di sana kita akan berjumpa dengan orang tua kita yang beriman,
dengan saudara-saudara kita, pemilih kita, teman-teman seperjuangan kita, dengan guru-guru kita, dengan aulia para ulama, bahkan dengan para anbiya alaihi wasallam. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaiknya. Kita akan berjumpa dengan para anbiya, berjumpa dengan junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ini menandakan di dunia berjumpa dalam kebaikan dalam iman, nanti insya Allah di surga pun akan demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan berbicara dengan mereka. Mereka akan berbicara mengenai perjuangan mereka di dunia. Kita pun akan berbicara, bercerita kepada mereka. Kita akan berjumpa dengan Sayyidina Ayam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajahnya penuh dengan nur. Beliau ada setampan-tampannya wajah yang ada di dunia ini, seganteng-gantengnya manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, semulia-mulia manusia di dunia ini, sejuk-sejuknya hati manusia di dunia ini. Berjumpa kita nanti akan bersama dengan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan kalau kita di dunia sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin mulia, di sana nanti kita akan merasa betul-betul beruntung menjadi orang beriman. Ketika orang kafir dicampakkan ke neraka jahanam bersama Qarun, Fir'aun dan Hamam, ketika mereka menghadapi penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, betul-betul tidak ada gunanya kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan mereka di dunia, harta mereka, teknologi mereka, anak-anak yang mereka sayangi, negara-negara yang mereka jaga siang dan malam, habis semua ketika mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam ketidakketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, orang iman di sana nanti akan bersyukur menjadi orang beriman. Sebelum hari itu datang, mari sekarang kita bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya syukuran. Mensyukuri apa? Mensyukuri kenikmatan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan sebab adanya hidayah. Kita nanti di sana bukan hanya berjumpa dengan Nabi dan Rasul, bukan hanya akan disambut oleh para malaikat di pintu-pintu surga, bukan hanya berjumpa dengan wali-wali Allah. Allah di sana bahkan kita akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dipikirkan bagaimana kenikmatan yang datang kepada manusia beriman ketika itu berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihatnya. Wajah orang iman berseri-seri karena melihat kepada zat Tuhannya yang maha agung, yang maha suci. Tidak rugi kalau kita di dunia ini
capek-capek, habis-habisan dalam mengamalkan perintah Allah, taat kepada Allah. Tidak rugi kita semua di dunia ini harus berlapar-lapar dengan puasa, harus berhaus-haus. Tidak rugi kalau kita di dunia ini karena agama ini. Kita harus berjalan di bara api pun ketika pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pahalanya berkumpul dengan para nabi, para rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah yang namanya Idul Fitri. Dalam bulan Ramadan kemarin, insya Allah dengan puasanya, dengan tahajudnya malam, tarawihnya, orang beriman sudah bersih dari macam-macam dosa. Kemudian pada hari raya Idul Fitri ini disempurnakan dengan silaturahim, menyambung sanak hubungan famili dengan seluruh umat Islam. Karena orang yang memutuskan hubungan antara umat Islam, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Ramadan. Maka sudah menjadi tradisi di negara kita ini hari raya untuk silaturahim antar umat Islam. Dosa yang berhubungan dengan Allah sudah dihapus dengan Ramadan. Dosa antara manusia kita bersihkan dengan saling silaturahim, saling memaafkan satu sama lain. Hadirin salat rahimakumullah. Kita berharap pada hari ini adalah hari permulaan kebaikan kita pada kehidupan kita. Jangan kita kotori diri kita dengan dosa-dosa. Walaupun dosa-dosa itu menggembirakan kita, tetapi di belakangnya adalah penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Dan jangan kita takut dengan kesusahan-kesusahan yang disebabkan dengan ketaatan kepada Allah, karena sebetulnya di belakangnya adalah kegembiraan yang tidak akan ada habis-habis selama-lamanya. Kita niatkan hari ini adalah hari permulaan hidup baru kita. Hari yang penuh dengan taat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, hidup senantiasa siang dan malam memandang akhirat. Kapan kita nanti akan ke akhirat? Akhirat adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Negeri yang pasti kita akan datang ke sana. Jangan sampai kita tergiur dengan keadaan-keadaan dunia ini, baik yang menyusahkan maupun yang menggembirakan. Karena dunia ini tidak akan lama, sebentar saja. Janganlah dunia ini mengikat otak kita, mengikat hati kita, sehingga siang dan malam diikat dengan kegembiraan, kegelisahan sebab dunia ini. Sedangkan surga adalah dibangun besar-besaran. Sedangkan surga sudah dihiasi besar-besaran. Malaikat-malaikat sudah menyambut di pintu-pintu surga. Siapa yang akan disambut? Yaitu kita-kita ini, yakni orang-orang beriman. Kemudian kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain, alangkah ruginya. La yurannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ada yang mulia, jangan kamu tergiur dengan poya-poya, mutar-mutar orang kafir di dalam dunia ini. Enak sebentar tapi celaka selama-lamanya. Jangan lihat kehidupan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tapi lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kehidupan para sahabat, lihatlah kehidupan orang-orang soleh. Kalau kita lihat orang yang jatuh ke dalam sumur, tidak hati-hati maka kamu juga ikut masuk ke dalam sumur. Melihat orang-orang kafir, kalau tidak hati-hati maka akan kena juga.
Maka lihatlah orang-orang yang selamat supaya kita juga selamat. Lihatlah kekasih Allah, orang-orang soleh, supaya kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang kita cintai? Orang iman ataupun orang yang tidak beriman? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Tetapi kalau orang itu kecintaannya kepada perkara-perkara yang lain, maka musibah besar akan menghadapi dia. Hadirin sholihin rahimakumullah, inilah hari raya Idul Fitri. Sebagaimana kita kembali, Id itu artinya kembali. Id itu artinya kembali. Kembali merasa kita hamba Allah. Kembali merasa betul-betul kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Kembali betul-betul kita ini merasa punya pimpinan yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kita ke jalan aslinya, jalannya para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin mulia, itulah yang kita minta setiap sholat. Setiap sholat kita wajib membaca ayat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap sholat kita wajib membaca ayat itu. Bahkan dalam sholat sunnah kita, maka dengan tujuan diingatkan oleh Allah kembali di dalam sholat, supaya kita kembali lagi menjadi jalan yang lurus, jalannya orang-orang soleh, jalannya para sahabat Nabi, jalannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita mesti contoh, yang perlu kita usahakan. Jangan sampai jalan kita selain mereka. Karena di dunia sementara 60-70 tahun akan selesai. Harta pun begitu saja. Anak, cucu kita, keponakan kita, kalau kita tidak arahkan untuk taat kepada Allah, dalam mentaati perintah Allah, memperjuangkan agama Allah, maka akan menjadi sia-sia. Bahkan di akhirat nanti akan menjadi malapetaka bagi diri kita. Terutama kepada orang tua. Kita mesti meluruskan, kita mesti menghimbau, kita mesti mendidik bagaimana anak turun kita, keponakan-keponakan kita, bahkan ahli kampung kita bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai daripada masjid-masjid kita. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya di hari-hari ke depan nanti, bagaimana masjid kita sama seperti ini, semuanya orang taat kepada Allah, sehingga Allah ridha, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Maka tujuan kita hidup di dunia ini kita mesti luruskan. Kita akan kembali kepada Allah, tidak akan yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, dengan hari raya Idul Fitri ini, mari kami mengajak kepada kita semua. Kita niatkan sisa-sisa umur kita ini. Mungkinkah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, berapa tahun yang akan datang? Tidak tahu, ajal menjemput kita. Yang penting sekarang kita niatkan mulai detik ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, berbuat baik sesama manusia, dengan harapan kita ditolong oleh Allah, dicintai Allah, dan akan bersama dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, yang nanti disitulah hari besar, hari raya yang sesungguhnya.
Hari raya yang sesungguhnya adalah hari berjumpa dengan Allah, hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari berjumpa dengan orang-orang iman mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itulah hari raya yang sebenar-benarnya. Hari raya di dunia ini adalah merupakan contoh bagaimana kita senang bergembira, makanan banyak, ketemu saudara sesama muslim. Ini menandakan nanti kalau kita di dunia sungguh-sungguh taat kepada Allah, kerjasama dalam ketaatan kepada Allah, kerjasama dalam memakmurkan masjid-masjid Allah, kerjasama dalam perintah Allah, nanti akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan orang iman. Itu hari raya yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan mulai sekarang, jangan sampai Ramadan kemarin kita istiqomah ke masjid, baca Quran, kita istiqomah, kita sedekah, kita macam-macam kebaikan kita kerjakan di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita mesti meningkatkan. Karena pada hakikatnya tujuan Ramadan yang kita kerjakan pada sebulan penuh adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju orang yang taat kepada Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, orang taat dimanapun dia berada, apapun keadaannya, apapun kondisinya, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mudahkan segala jalan-jalannya, urusannya, Allah akan mudahkan rezekinya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang takwa. Maka mulai sekarang siapapun dia, apapun keadaannya, mari kita sungguh-sungguh untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala, demikianlah berbahasa singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah yakum min faizil aminin wa dakhala wa iyyakum fi zumratil muttaqin wal mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Uqibhan wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi al-alim halim ghaffar azimul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala tabi'i wa ala ali wa sahbihi ajma'in warhamhum wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wahdina waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa damir a'da'i din. Rabbana ighfir lana wa ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan yang nyata maupun tidak nyata, yang besar maupun yang kecil. Begitu juga kesalahan kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkanlah kami semua yang hadir di sini untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak turun kami sebagai pejuang-pejuang agamu, hafiz-hafiz Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi yang lain, dengan orang-orang soleh di surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah akhir hidup kami dalam ketaatan dalam perintahmu, dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.